Ibadah hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Shalom teman-teman semua dan Bapak Ibu Guru sekalian. Hari ini kita akan beribadah bersama dan mari kita pujikan Ajaib Kau Tuhan. Mari teman-teman kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Mari sekarang kita mempersiapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan memasuki firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kau pegang.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk Engkau Allah yang mengasihi dan memelihara hidup kami. Tiap-tiap hari kami merasakan tangan kasih-Mu yang tak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah memimpin, menuntun setiap kami, agar kami dimampukan untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memohonkan pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Rekan-rekan, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Pembawa Damai. Renungan firman Tuhan diambil dari Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-9. Matius 5 ayatnya ke-9 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Rekan-rekan, zaman sekarang ini segala sesuatu sudah online. Tidak cuman belajar online, kuliah online, belanja online, segala sesuatunya sudah berjalan dengan online. Karena itu teman-teman, internet menjadi salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Ya, berasa bukan? Internet mati, Google Meet hari ini tiba-tiba harus libur, begitu ya. Karena internet ini sangat dibutuhkan, maka itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan seseorang. Dengan semakin berkembangnya internet, maka semakin gampang juga untuk seseorang mendapatkan informasi. Mau cari berita tentang apa? Tinggal googling. Mau tahu cara ini dan itu? Tinggal googling. Segala sesuatu berjalan dengan instan dan cepat. Namun tak jarang di tengah-tengah kecepatan dan keinstanan yang ada, seringkali muncul dan beredar berita-berita yang bersifat hoax. Ada banyak berita-berita yang masih dipertanyakan kebenarannya, yang masih dipertanyakan keabsahannya, tapi hanya dengan satu kali klik, berita hoax itu bisa menyebar kemana-mana. Dan yang seringkali menjadi pertanyaan, entah mengapa berita hoax itu jauh lebih cepat beredar daripada berita baik atau hal-hal yang menginspirasi. Ada masalah yang muncul di sini. Kenapa? Karena teman-teman, berita hoax ini seringkali memunculkan ketakutan. Karena berita-berita yang disebarkan itu menimbulkan kegelisahan. Maka dengan beberapa kali pertimbangan, pemerintah menurunkan akses internet di momen-momen tertentu agar berita hoax ini tidak semakin merajalela dan menimbulkan ketakutan serta kepanikan. Rekan-rekan, penyebar berita hoax yang membawa ketakutan dan kegelisahan di mana-mana tentu bertolak belakang dengan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu orang-orang yang membawa dan membagikan damai. Sebagaimana firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Rekan-rekan, kata damai dalam bahasa Yunani adalah Irene. Dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Kata ini tidak sekedar berarti tidak bertengkar. Seringkali ya, damai diidentikan dengan tidak bertengkar. Tetapi kata ini juga menunjuk kepada hubungan yang baik dan benar, sehingga bisa menciptakan sebuah damai. Irene atau shalom inilah yang harus kita bawa di lingkungan dan situasi di mana kita berada. Rekan-rekan, dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Namun kata membawa damai lebih tepat diterjemahkan sebagai orang-orang yang mengusahakan damai. Perbedaannya di mana? Teman-teman, mengusahakan itu menunjukkan kepada sebuah panggilan kita untuk memberikan sebuah usaha dalam rangka mendatangkan hubungan yang baik dan benar untuk mendatangkan perdamaian.
Mengusahakan damai tentu membutuhkan tindakan, membutuhkan kasih dan kepedulian, bahkan membutuhkan pengorbanan. Mengapa? Teman-teman, karena dunia di mana kita berada telah porak-poranda karena dosa. Manusia kehilangan damai yang sesungguhnya, yaitu damai yang berasal dari Kristus. Dosa mengakibatkan permusuhan di mana-mana, permusuhan antara manusia dan Allah, dan permusuhan antara sesama manusia. Damai itu menjadi sesuatu yang langka dalam kehidupan manusia. Kondisi inilah yang akhirnya Kristus memutuskan untuk datang, membawa damai itu dengan mengadakan pendamaian antara Allah dan manusia. Dia mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa manusia dan mengadakan pendamaian antara manusia dan Allah. Tidak hanya itu, panggilan Kristus bagi setiap kita melalui kematiannya di atas kayu salib adalah kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah seharusnya membagikan dan membawa damai itu kepada orang-orang di sekitar kita. Rekan-rekan, tentu saja ketika kita membawa damai, kita harus terlebih dahulu mengalami damai itu sendiri. Kita harus terlebih dahulu merasakan apa itu damai di dalam Tuhan. Karena kalau kita tidak merasakan damai itu sendiri, bagaimana kita bisa membagikan damai? Itu sama seperti seorang rekan yang suruh orang lain cicip makanan yang dia sendiri gak pernah cicip. Kurang lebih seperti ini. Beli deh kue di situ, tampilannya bagus loh. Kan biasa ya kalau belanja online cuman lihat tampilan gitu ya. Terus kalau ditanya sama temen yang disuruh beli, enak gak? Gak tahu. Loh. Kita sebagai orang yang mendengar atau kita yang disuruh beli, percaya gak untuk mau beli kue ini? Kalau saya sih enggak. Kenapa? Kamu sendiri belum rasa kok minta saya untuk beli gitu ya? Atau beli deh baju di toko itu, kayaknya fotonya bagus gitu ya. Terus kita tanya, pernah pakai enggak? Bahannya bagus enggak? Enggak panas enggak? Terus dia jawab, enggak tahu, belum pernah beli. Lah, kenapa disuruh untuk beli sedangkan dia sendiri tidak pernah membeli dan tidak pernah mencoba? Mirip teman-teman. Kita dikatakan menjadi pembawa damai, tapi hidup kita sendiri tidak mengalami damai daripada Tuhan. Damai apa yang kita bagikan? Jangan-jangan itu bukan damai, tapi senyum palsu di balik sakit hati. Waduh, gitu ya. Senyum yang hanya kita tampilkan di hadapan orang lain, tapi hati kita kosong karena tidak mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Rekan-rekan, panggilan untuk membawa damai dimulai dari hidupmu yang mengalami damai di dalam Kristus. Sehingga kita bisa mengusahakannya dan membagikan damai itu di mana kita berada. Di mana kita bisa membagikan damai? Rekan-rekan, lingkungan paling dekat kita saat ini adalah rumah, bukan? Sebelum pandemi mungkin bisa dihitung jam ya kita berada di rumah. Tapi setelah pandemi hampir 24 jam itu kita ada di rumah. Banyak jam-jam yang kita habiskan itu berada di rumah. Pertanyaannya, apakah kehadiran kita di tengah-tengah rumah kita, di tengah-tengah keluarga kita sudah menjadi pembawa damai? Apakah kehadiran kita menunjukkan damai Kristus yang kita alami dan kita bagikan kepada orang-orang lain? Teman-teman, ketika kita hanya sibuk memikirkan diri kita, sibuk memikirkan kegalauan kita, sibuk memikirkan perkara-perkara yang ada di hati kita, seringkali kita bisa lupa atau abai memperhatikan orang lain. Padahal mungkin saat ini papa mamamu sedang sangat berjuang karena usaha yang semakin menurun. Mungkin saudara-saudaramu saat ini juga mengalami stres yang besar, mungkin seperti yang engkau alami juga. Sekolah, tugas yang begitu banyak,
dan relasi dengan teman yang dulu bisa hangout, bisa jalan tapi sekarang enggak. Semua orang mengalami masalah yang sama teman-teman. Semua orang mengalami kesulitan yang sama. Tapi kalau kita tahu panggilan kita sebagai pembawa damai, kita akan mengusahakan. Sekali lagi, mengusahakan. Rekan-rekan, kita juga bisa membawa damai itu di tengah-tengah pergaulan kita. Sekarang mungkin sebagian daripada kita 1-2 kali bisa pergi hangout dengan teman, tapi masih sangat terbatas. Tapi ingat, pergaulan kita itu juga berbicara mengenai chattingmu di media sosial, textingmu yang kamu kirimkan di grup WhatsApp, status yang engkau berikan di Instagram. Apakah sesuatu yang engkau tampilkan di media sosialmu, texting yang engkau lakukan itu juga membawa damai? Atau itu hanya menjadi satu hal yang meresahkan orang lain karena perkataanmu yang membuli? Atau itu menjadi sesuatu yang menyakiti orang lain karena textingmu yang menyakiti? Di mana panggilan kita sebagai orang yang membawa damai? Ingat, kata-kata itu bisa sangat tajam menyakiti orang lain, bahkan berbekas sangat dalam. Karena itu belajarlah untuk membawa damai pun di media sosial di mana engkau berada. Rekan-rekan, ketika kita mengusahakan damai, dikatakan bahwa kita disebut sebagai anak-anak Allah. Apa artinya? Itu artinya kita menjadi orang-orang yang melakukan sama seperti apa yang dilakukan oleh Bapa. Bukankah seperti itu panggilan seorang anak? Mengikuti apa yang dilakukan Bapanya. Ketika Yesus mendatangkan damai di tengah-tengah dunia ini, maka engkau dan saya sebagai anak-anaknya pun dipanggil untuk membawa damai dimanapun kita berada. Sehingga sungguh kehadiran kita bisa menjadi sumber kedamaian yang memancarkan damai dari Kristus sendiri. Rekan-rekan, saya akan menutup renungan pagi ini dengan membacakan doa yang pernah dinaikkan oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Dia pernah berkata dalam doanya seperti ini. Ya Tuhan, di mana ada kegelapan, biarlah kami menyalakan terang. Di mana ada kebencian, biarlah kami membawa damai. Kiranya doa ini pun menjadi kerinduan setiap kita, bahwa dimanapun saya berada, saya membagikan damai dari Kristus. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah kami. Terima kasih untuk karya Kristus di atas kayu salib yang mendamaikan kami manusia yang berdosa dengan Allah yang suci dan kudus itu. Sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan, tolong dan mampukan kami untuk boleh membagikan damai itu dimanapun kami berada. Dan biarlah kami sendiri pun mengalami bagaimana damai sejahtera yang sejati itu yang hanya kami dapatkan di dalam Kristus Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.